Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami channel Bakjio. Salam konservasi. Sebelumnya perkenalkan, kami salah seorang ranger di salah satu instansi Kementerian Kehutanan di Provinsi Bengkulu. Kali ini kami mendapat tugas untuk BKO ke Operasi Merah Putih di Landscape Seblat Muko-Muko. Untuk bergabung bersama rekan-rekan dari Balai Penegakan Hukum Kehutanan, Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat, Polres Muko-Muko, dan Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Bengkulu. Landscape Seblat atau bentang alam Seblat sebelumnya telah ditunjuk oleh pemerintah Provinsi Bengkulu bersama-sama dengan Kementerian Kehutanan sebagai kawasan ekosistem esensial koridor gajah Sumatera di wilayah Provinsi Bengkulu yang membentang dari Kabupaten Muko-Muko wilayah Air Tramang hingga Kabupaten Bengkulu Utara wilayah Air Amis seluas lebih kurang 80.000 hektar. Bentang alam Seblat ini terdiri dari hutan produksi terbatas, hutan produksi konversi, dan ada juga wilayah izin konsesi PT BAT dan PT API, yang mana bentang alam Seblat ini juga diapit oleh dua kawasan konservasi, yaitu Taman Nasional Kerinci Seblat dan Taman Wisata Alam Seblat. Bentang alam Seblat ini merupakan habitat daripada gajah Sumatera di Provinsi Bengkulu dan rumah terakhir gajah Sumatera yang ada di Provinsi Bengkulu. Ada dua kelompok gajah di sini, yaitu kelompok gajah Air Tramang dan kelompok gajah Lebong Kandis. Dari data-data yang diperoleh dari kawan-kawan di lapangan, dari dua kelompok gajah tersebut, satu kelompok tidak mencapai lagi 20 ekor. Jadi sangat miris sekali. Belum lagi kawasan ini sudah dirambah oleh tanaman kelapa sawit, sudah mencapai ribuan hektar. Dan kemudian telah dilaporkan oleh beberapa masyarakat dan NGO sehingga mendapat atensi Kementerian Kehutanan. Wakil Menteri Kehutanan Republik Indonesia pada tanggal 4 November 2025 turun langsung ke bentang alam Seblat untuk meninjau, melihat langsung kondisi bentang alam Seblat dan menerima informasi dari kawan-kawan sehingga akan dapat dikeluarkan kebijakan baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian untuk tindak lanjut, segera Balai Penegakan Hukum Kehutanan melaksanakan operasi Merah Putih gabungan antara Balai Gakum, TNKS, BKSDA Bengkulu, Polres Muko-Muko, dan juga Dinas Lingkungan Hidup Kehutanan Provinsi Bengkulu. Tujuan daripada operasi Merah Putih ini yaitu menertibkan pondok-pondok beramba, memusnahkan tanaman non-kehutanan yaitu tanaman kelapa sawit yang sudah ditanam di bentang alam Seblat ini, kemudian memasang banner atau papan peringatan sehingga pada akhirnya kawasan bentang alam Seblat ini dapat pulih kembali sesuai dengan fungsinya sebagai koridor atau habitat gajah Sumatera di Provinsi Bengkulu. Seperti inilah kami menertibkan pondok-pondok beramba. Kemudian pada tanggal 25 November 2025 kami mendapat perlawanan dari beberapa masyarakat terutama dari Kabupaten Bengkulu Utara. Mereka melakukan demo menolak keberadaan kami melakukan operasi gabungan di bentang alam Seblat tersebut. Mereka mempertanyakan keabsahan tugas kami dan tujuan daripada operasi tersebut. Namun tidak terjadi anarkis pada pertemuan dengan masyarakat ini, semua berjalan lancar dan tertib. Beginilah keadaan pagi di Desa Gajah Makmur, Kecamatan Walineman, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, sebagai lokasi pos komando taktis operasi Merah Putih bentang alam Seblat. Karena Desa Gajah Makmur merupakan desa penyangga daripada koridor gajah bentang alam Seblat. Beginilah keadaan poskotis kami pada pagi hari.
Kemudian sebelum melaksanakan kegiatan kami melakukan apel persiapan pasukan. Lanjut di lapangan, kadang kami temui kondisi jalan seperti ini yang tidak bisa dilalui dengan mobil. Pada kali ini mobil kami terperosok keluar daripada jalur sehingga harus diangkat bersama-sama agar kembali pada jalurnya. Tanggal 26 November 2025 saat terjadinya bencana banjir dan tanah longsor di 3 provinsi di Pulau Sumatera, kami sedang berada di Bentang Alam Sebelat untuk mengamankan atau mengembalikan fungsi kawasan hutan Bentang Alam Sebelat ini. Kepada korban bencana Pulau Sumatera ini kami ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berkat kerjasama yang baik antar anggota tim, sehingga mobil dapat melanjutkan perjalanannya kembali. Di lokasi yang tidak dapat ditempuh dengan mobil, kami lanjutkan dengan berjalan kaki menuju sasaran yang telah direncanakan atau telah ditentukan oleh ketua tim. Lanjutkan dengan pemusnahan tanaman non-ketahanan yang ada di kawasan Bentang Alam Sebelat, yaitu jenis kelapa sawit bervariasi umur, ada yang baru tanam, ada yang sudah berbuah pasir. Mana yang dapat kami lakukan musnahan, kami musnahkan. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa dimusnahkan tanaman. Kasihan masyarakat yang sudah menanam. Memang perubahan yang terjadi di sini bervariasi, ada yang bermodal mempunyai lahan lebih dari 5 hektar, ada yang memang bertani 1-2 hektar, namun kami tidak bisa pilih-pilih, jadi harus kami samaratakan, harus dimusnahkan karena kebun mereka ini berada di dalam kawasan hutan yang bukan peruntukannya untuk perkebunan, namun untuk pelindungan daripada habitat gajah dan juga untuk melindungi kita sebagai manusia di bagian hilir, karena Bentang Alam Sebelat ini hulunya merupakan hulu dari sungai-sungai besar seperti Sungai Tramang, Sungai Airami, dan sungai-sungai lainnya. Sebagai manusia yang berakal lebih daripada satwa liar seperti gajah, harimau, dan lain-lain, hendaknya kita bersama-sama menjaga hutan ini untuk keberlangsungan hidup kita manusia juga. Semoga bermanfaat dan berguna video kali ini dari Bentang Alam Sebelat. Jangan lupa like, komen, dan apa itu namanya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.